Shalom saudara, mari hari ini saya mengajak kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa sebelum menerima kebenaran firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, dan kami bersyukur Engkau masih Allah yang mau berbicara bagi setiap kami. Hari ini kembali kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan bila kebenaran firman itulah yang sungguh-sungguh melawat hidup setiap kami. Berbicaralah kepada setiap kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, ada 101 alasan bagi seseorang di luar sana untuk mereka tidak mengucap syukur dalam hidupnya. Namun saudara, tidak ada satu alasan pun bagi setiap kita orang benar untuk kita tidak mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Nah, hari ini dalam refleksi Gema kita akan melihat saudara dalam Mazmur nomor 92 dengan satu tema hati yang penuh ucapan syukur, dan kita akan membaca mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, dan kemudian kita loncat ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Ayat ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, nyanyian mazmur ini adalah nyanyian mazmur untuk hari Sabat. Dan nyanyian ini tentu saja mengajak setiap umat Tuhan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara, bukan hanya bersyukur, tetapi juga dikatakan memberitakan kasih setia dan kesetiaan Tuhan di pagi dan juga di malam hari. Itu artinya sepanjang hari kita memberitakan akan kasih setia Tuhan dan kesetiaannya yang luar biasa atas hidup kita, saudara. Dan puji-pujian kepada Tuhan itu dinyatakan lewat alunan musik dari kaum Lewi dengan iringan musik 10 tali atau 10 senar, ada gambus, ada kecapi, dan disertai dengan sorak-sorai dari orang-orang yang beribadah di bait suci. Dan kita tahu saudara, hati umat, hati setiap kita itu yang melimpah dengan ucapan syukur karena kita melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Saudara, perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa seperti apa yang diungkapkan oleh sang pemazmur dalam bagian ini? Saudara, kita bisa melihat yang pertama adalah karena Tuhan melawan dan membinasakan orang fasik. Itu dicatat dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12 di sana. Di sini kita bisa melihat bahwa pemazmur itu sangat lengkap, saudara, menyebutkan kelompok orang fasik ini. Bukan hanya disebutkan orang fasik, tetapi juga disebutkan ada orang bodoh, orang bebal, musuh atau seteru, dan juga orang jahat. Mereka adalah kelompok orang-orang yang tidak akan mampu untuk memahami pekerjaan Tuhan yang besar. Mereka tidak akan mampu melihat rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan memang orang fasik masih mungkin dikatakan mereka berkeliaran dengan kejahatan-kejahatan mereka. Namun saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa hidup mereka, akhir hidup mereka itu sangat jelas, yaitu kebinasaan. Saudara, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan melawan, Tuhan membinasakan orang-orang fasik. Dan itu menjadi satu perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa yang membuat kita melimpah dengan ucapan syukur. Nah, yang kedua dikatakan bahwa Tuhan memelihara kehidupan orang benar. Dan itu dikatakan di ayat yang ke-11 dan juga di ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Saudara, kalau kita bisa melihat di ayat yang ke-11, Tuhan Allah itu digambarkan sedang meninggikan tanduknya. Seperti tanduk banteng terhadap orang-orang yang jahat.
Saudara, menjadi satu gambaran bagaimana Tuhan itu benar-benar memelihara, benar-benar memprotek kehidupan orang benar, saudara. Demikian juga, saudara, orang benar itu oleh pemazmur kemudian digambarkan seperti dua jenis pohon. Luar biasa. Yang pertama itu adalah pohon korma, yang kedua itu digambarkan seperti pohon aras di Libanon, saudara. Saudara, menarik sekali melalui penggambaran dua pohon ini. Yang pertama, kalau kita bisa melihat pohon korma. Pohon korma itu adalah jenis pohon palem yang dapat hidup dan tumbuh, saudara, bahkan di daerah padang gurun yang gersang. Ketika biji korma itu kemudian ditanam di tanah yang kering dan berpasir sekalipun, memang, saudara, biji korma yang ditanam itu tidak akan langsung kelihatan bertumbuh ke atas, tumbuh tunasnya. Namun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk apa? Bertumbuh ke bawah, mencari dan menuju kepada sumber air yang tersembunyi di bawah, hingga biji itu kemudian semakin lama semakin besar, semakin kuat akarnya. Dan disitulah kemudian ketika akar korma itu telah kuat, saudara, maka kemudian tunas itu tumbuh ke permukaan. Dan tunas yang telah tumbuh ke permukaan itu adalah satu tunas yang akan kuat dan tidak akan mudah mati, meskipun lingkungan sekitar terlihat gersang. Saudara, seperti itulah gambaran kehidupan orang benar itu, saudara. Meski ada kesulitan dalam hidup, ada penderitaan, saudara, namun percayalah, kalau orang benar, dia akan berakar kuat di dalam Tuhan. Dia akan bertumbuh di dalam iman. Dan itulah satu penggambaran yang luar biasa ketika dikatakan orang benar itu seperti pohon korma. Nah, gambaran kedua dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini adalah seperti pohon aras di Libanon. Saudara, ini adalah pohon yang besar, yang perkasa, yang disebutkan di dalam Alkitab, saudara. Kalau kita tahu bahwa pohon aras itu tingginya, saudara, itu bisa mencapai hampir 40 meter. Dan pohon aras ini dia mampu tumbuh selama 1000 tahun lebih, saudara. Satu pohon yang sangat kokoh, sangat luar biasa, saudara. Dan sebagaimana pohon aras dari Libanon ini, yang tahan terhadap berbagai gempuran kondisi alam, maka sebenarnya orang-orang benar digambarkan seperti ini. Orang benar akan kokoh bertahan menghadapi berbagai macam gempuran permasalahan-permasalahan kehidupan. Dan dalam masa tuanya dikatakan, kehidupan orang benar yang demikian akan tetap berbuah dan segar. Saudara, itu menjadi satu hal yang luar biasa di sana, ya. Saudara, itu menjadi satu alasan atau dua alasan yang disampaikan oleh sang pemazmur dalam bagian firman Tuhan ini. Dan saya kini percaya bahwa alasan ini menjadi satu alasan yang sangat cukup untuk kita membuat kita tetap memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur, saudara. Dan kiranya, saudara, semakin hari kita semakin dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Semakin hari kita dapat semakin menambahkan alasan-alasan kita untuk kita dapat tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tambahkan daftar-daftar alasan mengapa kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Satu kebenaran yang mengingatkan bagi setiap kami bahwa tidak ada alasan bagi kami orang-orang percaya, orang benar, untuk kami tidak memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan, dan kami melihat dua alasan yang luar biasa yang dikemukakan oleh sang pemazmur. Dan bila itu menjadi satu hal yang terus kami ingat, bahwa Engkau Allah yang menyatakan keadilan-Mu Tuhan bagi setiap orang benar, melawan orang fasik, tetapi memelihara kehidupan orang benar dengan kasih dan kesetiaan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Terpuji nama-Mu demi Kristus Tuhan yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, kiranya Tuhan memberkati setiap kita.